Halo semuanya, jumpa lagi denganku di channel kita Pendidikan Sepanjang Hayat, yaitu Lifelong Education. Saat ini aku akan bercerita kepada teman-teman tentang pengalaman makanan pagi di China. Teman-teman kan tahu ya, kalau di China itu banyak yang jual mie. Tapi kalau pagi-pagi itu tidak ada yang jual mie. Nah, di Indonesia kan makanan pagi kita itu kan ada lontong sayur, ya kan? Nasi uduk. Nah, tapi kalau di China pasti makanan itu tidak ada. Nah, sekarang aku akan menceritakan kepada teman-teman makanan apa sih yang dimakan kalau pagi. Nah, yang pertama itu adalah bubur. Nah, orang China banyak sekali yang suka makan bubur. Tetapi bubur China itu lain dengan bubur di Indonesia. Kalau kita ngomongnya bicaranya kan makan bubur, ya kan? Tapi kalau di China bicaranya itu minum bubur. Nah, bubur apa sih yang diminum di China itu? Yang pertama adalah bubur isinya kacang hijau dengan beras. Itu perbandingannya 1:3. Kita sebut litoco. Nah, ini litoco ini ya kan, itu encer. Jadi bukan kental. Kalau di Indonesia bubur-bubur kita kan kental, ya kan? Tapi kalau di China bubur-buburnya itu encer, tidak kental. Makanya orang China menyebutnya dengan minum bubur. Buburnya ini selain litoco, itu ada jenis yang lain, yaitu misalnya heimico. Nah, ini adalah bubur ketan hitam. Nah, terus ada jenis yang lain lagi buburnya, yaitu bubur Xiaomi. Nah, bubur Xiaomi ini tidak ada di Indonesia. Buburnya ini warnanya kuning, ya kan, kecil-kecil gitu. Nah, itu seperti ini. Kalau saya gambarkan itu jagung, ya kan, yang sudah dikeringin, ditumbuk kecil-kecil. Nah, jadi kecil-kecil gitu. Nah, hampir seperti itu. Tetapi yang ini bubur Xiaomi itu bukan dari jagung ya, bukan bahannya jagung gitu. Karena saya tidak punya gambarnya gitu kan, jadi saya hanya jelasin ke kalian kecil-kecil gitu buburnya, gitu. Warnanya kuning gitu. Nah, terus kemudian ada lagi jenis bubur yang lain, yaitu papauco. Nah, itu bubur 8 macam isinya. Nah, bubur ini juga enak rasanya. Isinya apa aja? Kacang tanah, terus ketan hitam, angco. Angco itu seperti kurma, tetapi bukan kurma ya. Itu angco kalau disebutnya di Indonesia. Terus jali-jali gitu, ada kacang hijaunya juga, ada ini apa Xiaomi-nya juga itu yang tadi aku bilang. Terus kemudian juga ada beras putih di dalamnya. Nah, jadi cukup lengkap buburnya. Jadi isinya macam-macam gitu. Nah, itu bubur-bubur ini ya kan pada umumnya itu awalnya itu rasanya tawar. Nah, kalau kita suka manis ya kan, maka kita tambah sendiri dengan gula buburnya. Nah, kalau misalnya makan pagi itu makan bubur aja pasti nggak cukup dong, ya kan? Nah, maka biasanya ditambah dengan telur. Nah, kita pasti tahu itu telur. Tapi telur di China ada 2 macam. Yang pertama itu ya telur-telur biasa lah, telur rebus biasa gitu ya kan. Terus yang kedua itu adalah telur teh. Nah, mungkin kalian banyak yang belum pernah makan tuh telur teh, ya kan? Telur teh itu kita sebut
jayetan. Nah, ini jadi telur teh ini warnanya coklat telurnya. Nah, jadi dia direbus ya, ada bumbunya khusus gitulah ya. Ini. Jadi rasanya juga asin gitu. Jadi enak lah gitu. Itu biasanya dimakan dengan bubur. Terserah mau bubur apa aja gitu ya kan. Terus kemudian selain telur nih juga ada susu kedelai. Nah, ini tidak boleh dilupakan. Paling sering setiap orang China itu paling suka minum susu kedelai di pagi hari minumannya. Nah, kalau sudah minum susu kedelai ini, makannya dengan tambahan apa lagi? Susu kedelai ini kita sebut di China itu tojiang ya. Kita ini selain minum ini tojiang ini, susu kedelai ini pasti pasangannya dengan cakwe. Nah, itu. Jadi kalau di Indonesia gitu ya kan, minum kopi pasangannya cakwe. Nah, tapi kalau di China minum susu kedelai pasangannya cakwe, yaitu cakwe di China disebutnya youtiao. Jadi kalau sudah ini minum susu kedelai ya kan, minum makan bubur gitu, tambah cakwe lagi, wah itu juga tambah telur lagi, itu juga sudah banyak gitu ya kan makanannya. Nah, terus kemudian ada lagi makanan yang lain lagi di waktu pagi yang bisa menjadi pilihan yang lain, yaitu adalah tofu nao. Nah, tofu nao ini itu adalah kembang tahu, tawa, atau kita sebut juga di tempat lain namanya tawa gitu ya kan. Nah, itu asin. Nah, tofu nao asin ini ya kan, yang asin ya kalau di China, bukan manis gitu. Tapi kalau mau manis kita makannya juga boleh, tapi biasanya orang sana itu makannya itu asin gitu ya kan. Terus tofu nao ini kalian juga bisa makan dengan youtiao, itu tadi cakwe, bisa kalian juga makan tofu nao sambil makan cakwe bersamaan gitu. Terus kemudian makanan yang lain lagi kalau pagi ya kan, kalian kalau sudah bosen dengan makanan-makanan yang tadi saya sebutin ya kan, nah kalian bisa makan bakpao. Nah, ini bakpao ini adalah paozi. Nah, itu bakpao ini ya kan, itu enak banget di sana. Karena apa? Bakpaonya itu kecil-kecil. Nah, kecil-kecil tapi isinya macam-macam. Nah, kalau di Indonesia besar biasanya bakpaonya ya, gitu ya. Ya ada sih orang yang jual kecil ada, gitu. Tapi kan tertentu gitu ya. Kalau di sana tuh kebanyakan orang buatnya kecil-kecil. Nah, isinya apa? Isinya itu daging. Nah, dagingnya biasanya ya daging babi gitu lah ya. Nah, karena orang sana kan suka makan babi ya kan. Nah, jadinya dagingnya daging babi. Ada cuma daging babi doang. Ada juga daging babi ditambah dengan sayur. Nah, ada juga yang bakpaonya isinya itu cuma sayur doang gitu. Nah, ada juga yang bakpao itu isinya ini tahu dengan sayur. Nah, itu. Terus ada juga yang ini kacang seperti Indonesia jugaan gitu. Ya, isinya kacang gitu ya kan. Ada juga gitu. Jadi bakpaonya macam-macam gitu. Jadi kalau orang mau makan pagi makan bakpao ya udah dia beli aja berapa 4 macam yang lain gitu ya kan, macam-macamnya bakpao itu satu semua gitu ya kan. Nah, itu ataukah ini apa, mau yang apa kacang doang boleh, mau mau daging doang juga boleh, semuanya terserah gitu ya kan. Harganya sangat murah bakpao di sana. Nah, terus kalau sudah makan bakpao, pasti dia juga minum tojiang, yaitu minum susu kedelai, ya kan? Nah, itu selalu pasangannya. Nah, terus kemudian ada lagi makanan yang lain yang bisa menjadi pilihan yang tidak ada di Indonesia ini, ya kan? Yang
makanan ini cuma di China saya temui ya kan, belum ada di Indonesia, yaitu cianping. Nah, cianping itu seperti apa sih? Nah, cianping itu ya ini selembar tepung gitu, kayak ya selembar tepung gitu ya kan, yang tipis, terus ya juga dipanggang gitu, itu di atasnya dikasih telur gitu ya kan, terus ada sayur asin gitu ya kan, sayurannya sayur asin, ada bawangnya gitu ya kan, terus diolesi bumbunya gitu, enak bumbunya juga, terus juga biasanya dikasih kulit pangsit gitu ya kan sama dia. Nah, kalau mau tambahan lagi, tambahin sosis juga boleh, tergantung selera ya kan. Itu jadi cianping itu makanan pagi yang bisa menjadi salah satu pilihan juga. Nah, terus kemudian ada lagi ya kan, yaitu huntun. Huntun ini ya kan, itu adalah ini pangsit kuah. Nah, oh ya, tadi aku mau kasih tahu cianping itu seperti kayak krepes di Indonesia. Nah, hampir seperti itu, tapi agak lain sih gitu. Nah, hampir seperti krepes ya. Nah, untuk huntun tadi itu adalah pangsit kuah. Nah, kalau pangsit kuah di situ ya kan sebagai makanan pagi, nah itu isinya banyak. Jadi satu porsi itu isinya bisa 10 biji pangsitnya. Jadi bukan isinya 2, 3 atau 5, enggak. Isinya bisa 10 gitulah ya. Nah, tetapi kalian tahu dagingnya kecil-kecil. Jadi karena harganya murah gitu ya, dia jualnya murah, maka dagingnya itu juga dia kasihnya cuma kecil-kecil gitu, sedikit-sedikit dagingnya gitu. Tapi rasanya tetap enak gitu. Nah, itu kalau apa kalian ke China nih ya, jalan-jalan gitu ya kan. Nah, kalian bisa memberikan bisa mencoba berbagai macam jenis makanan yang sudah tadi saya sebutin. Nah, jadi bisa merupakan pengalaman-pengalaman baru, bisa kalian coba makanan-makanan itu. Semuanya enak-enak kok, ya. Oke, sampai di sini dulu ya ceritaku tentang makanan pagi di China. Sampai jumpa lagi teman-teman. God bless you.